12 SMK PGRI 3 Kota. Silakan kepada Cuklesi untuk memaparkan hasil proposalnya selama 10 menit. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di kelas 12 SMK PGRI. Dari pembelajaran daring banyak penurunan minat belajar siswa itu karena banyak siswa yang merasa bosan dan jenuh karena dalam proses pembelajaran daring guru hanya sekedar menyampaikan materi lewat WhatsApp group dan Google Meet. Nanti silakan disimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan ya. Jika memang dirasa itu diketahui dan memang layak untuk dijawab, silakan dijawab. Jika memang tidak perlu atau tidak dapat diketahui, silakan dijawab cukup tidak tahu saja ya. Oke. Judul Cuklesi, Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di kelas 12. Iya, di kelas 3. Oh, di kelas 3 ya? Iya. Kenapa ngambil kelas 3, Neng? Karena ketika mewawancarai guru tersebut gitu, ketika saya sebagai pendidik ke lapangan, nah kebanyakan yang mengalami menurunnya minat belajar siswa itu di kelas 3 Ibu, karena mereka mendekati ujian nasional. Nah, jadi semenjak pembelajaran daring ini semakin menurun aja minat belajar mereka, dan itu tidak boleh terjadi. Itu harus Terus kalau begitu kelas 1 dan kelas 2 aman-aman saja, semangat kan mereka dalam belajar? Dari informasi yang saya dapat dari guru yang saya wawancarai Ibu, karena guru yang saya wawancarai ini adalah mantan dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, ketika saya wawancara dengan guru tersebut, menurut guru tersebut, kebanyakan kalau kelas 1, kelas 2 itu masih lebih semangat. Kalau kelas 3 itu benar-benar masih banyak siswa yang sering bolos saat pembelajaran daring Ibu. Gitu. Iya. Berarti ada faktor dari gurunya ya? Iya Bu. Apa katanya faktornya? Karena ini masih pra penelitian, jadi informasinya belum terlalu lengkap kita gali Bu. Tapi faktor dari guru itu karena menggunakan aplikasi yang seadanya Bu. Oke, kita masuk seputar judul. Menurut Cuklesi, ini judul ada berapa variabel? Judul ada 2 variabel. Ada 2 variabel, mana aja? Variabel X dan variabel Y. Yang mana variabel X, yang mana variabel Y? Variabel X itu peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Variabel Y itu meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Betulkah seperti itu? Variabel itu apa sih? Variabel itu ini kan variabel juga. Berarti variabel itu apa? Kan ada variabel X, ada variabel Y. Tentu kan berbeda ya antara variabel X dan variabel Y. Variabel X itu berarti apa? Variabel yang mempengaruhi variabel Y, variabel Y yang mempengaruhi oleh variabel X. Nah, berarti variabel itu apa? Variabel itu yang mempengaruhi dari variabel X ke variabel Y. Nah, variabel itu sendiri apa? Variabel itu adalah objek. Jadi inilah objek yang mau Cuklesi teliti. Nah, ini sebetulnya ada 3 variabel, ya. Kenapa kita nyatakan 3 variabel? Coba kita perhatikan baik-baik sama Cuklesi. Peran guru pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Variabel 1 ya. Itu variabel 1, variabel X. Ya, peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meningkatkan minat belajar siswa, itu variabel variabel Y, meningkatkan belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Nah, daring ini daring di masa apa, Neng? Soalnya ya, daring itu tidak terjadi saat ini saja. Ya, sebetulnya pembelajaran daring ya itu sudah dipakai sudah sekian tahun yang lalu. Bahkan Indonesia itu sudah kita menggunakan pembelajaran daring itu sudah dimulai dari 1980-an. Tujuannya itu kan untuk mentransformasikan digital, apalagi di zaman sekarang ya. Nah, jadi Cuklesi harus jelas ini daringnya daring di masa apa.
di masa sekarang tentunya ada COVID sekali, maksudnya ke sana ya. Iya. Ya, nah berarti kalau misalkan kita perlu perjelas di masa COVID-19, daring di masa COVID-19. Karena apa? Karena daring sebetulnya tidak di masa COVID saja. Yang terdahulu sebetulnya sudah menggunakan, ya. Nah, berdasarkan informasi bahwa di tahun 1980-an, ya, kita sudah menggunakan pembelajaran daring di negara Indonesia. Artinya kan tidak hanya COVID ya. Nah, sedangkan COVID itu baru tahun ini aja, ya kan? Nah, artinya daring tidak hanya di masa COVID aja, ternyata sebelumnya kita sudah menggunakan. Maka dari itu, judulnya harus dipertegas, daringnya daring apa? Di masa COVID-19 kali itu ya, di masa sekarang ya sini ya. Nah, berarti nanti sama cuklesi ditambahkan ya. Oh iya Bu. Gitu ya. Jadi kan biar jelas tuh, ya. Peran guru pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di masa COVID-19. Ya, kelas 12 SMK PGRI 3 Kota Serang. Nah, itu ya. Jadi cuklesi perjelas daringnya daring di masa apa, ya. Nah, ya. Soalnya tidak semua daring di masa COVID aja. Ternyata sebelum COVID kita sudah menggunakan daring, ya. Nah itu, oke. Baik, kita lanjutkan. Nuntun ya, biar bertahap. Karena dulu sempat di sini Bu Lina. Kelihatannya nyambung ya. Kayaknya nyambung punya orang belum diedit. Nggak apa-apa. Enggak Bu. Ini soalnya di sini dosen pembimbing proposal Ibu Lina Marlina. Kata pengantar. Iya, di kata pengantar. Lalu kemudian di poin 3, padekan ini masih padekan yang lama, ya. Gak apa-apa, itu bisa diganti. Iya, Nah, pengantarnya dapat dari tetangga. menyambungnya kurang teliti. Seharusnya pakai trik ya, kalau mau nyambung disambungkan gak apa-apa ya. Iya, kata pengantar dong, tapi ini nggak pelajar Bu. Nah, ya, oke. Kita cek di latar belakang. Nah, ya, kenapa kita tadi bahas di judul itu Ibu menyampaikan harus menerapkan COVID? Karena Pak di latar belakang cuklesi menerapkan COVID, tapi di judul tidak tersinggung, ya, tidak menyinggung gitu, tidak menyinggung ke arah judul. Padahal setiap apa yang kita tuliskan dimulai dari latar belakang itu harus terkoneksi dengan judul. Ya, di judul kan daring saja, tapi di latar belakang cuklesi ini di paragraf pertama kita membahas tentang COVID. Nah, berarti kan udah ya, jelas ya. Iya. Jadi kita pertegas bahwa judul itu arahnya kemana, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami sama cuklesi ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, cuklesi buat sendiri apa gimana? Buat sendiri kah? Proposal? Bimbingan? Bimbingan Sudah bimbingan? Iya Bu. Perlu bimbingan sama Bu. Apa mungkin berapa kali bimbingan? Berapa kali? 1, 3. Nah, khawatir bimbingan sudah disampaikan, disarankan sama Bu Ariani, tapi cuklesinya tidak mengindahkan. Karena Ibu kurang yakin dengan hasil proposal ini, karena apa? Ibu tidak perlu mengetek plagiarism karena tahu ya kekurangannya di mana, apakah ini menyambung dari orang atau tidak. Coba kita cek daftar pustaka. Daftar pustaka cuklesi itu banyak sekali, ya. Cuklesi tidak mencantumkan 66 referensi, bayangkan, banyak sekali. Makanya Ibu curiga, apakah ini menyambung punya orang lain, lalu kemudian disambungkan ke sini? Tidak. Ya, karena di sini banyak sekali justru daftar pustaka yang tercantum di sini ini tidak ada di dalam. Tidak ada di dalam, hanya. Nah, setelah Ibu lacak, cek, ternyata daftar pustakanya sampai segini banyak. Apakah betul cuklesi ini punya bukunya? Maaf Ibu mau izin jawab ya Bu ya. Nah, karena penelitian saya ini, saya bukan menjiplak, tapi sebagian kenapa daftar pustakanya itu kebanyakan saya ambil dari skripsi Bu. Jadi kayak misalnya yang saya nggak dapat bukunya, saya ambil dari skripsi, makanya daftar pustaka itu kebanyakan dari jurnal dan daftar pustaka dari skripsi. Ya, cantumkan skripsi orang, misalkan Muhyiddin Shah.
Cuklesi kan tidak langsung menarik dari Muhyiddin Shah, tapi misalkan dari Fitri ya. Berarti kan Muhyiddin Shah dalam Fitri 2018. Kalau seperti ini, khawatir ini jatuhnya nanti namanya pencurian karya orang lain, nggak boleh. Ya, nah yang bikin ibu tercengang lagi ini daftar pustaka referensi literatur yang Cuklesi ambil itu banyak sekali, luar biasa. Apakah Cuklesi betul-betul membaca itu? Soalnya kita hitung ini 70-an punya Cuklesi. Apakah betul itu dipelajari sebanyak 70 referensi itu? Kalau semua daftar yang ada di daftar pustaka, saya baca Bu. Kalau daftar pustaka yang saya justru di daftar pustaka nggak ada di sini. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Makanya ini menyambung dari mana daftar pustaka? Hamdani ada Ibu. Ada Hamdani, tapi dia Hamdaninya tahun berapa ya? 1991. Hah? 1991. Nah, di sini Hamdani 2011. Di sini ada Bu. Jadi Hamdani itu ada yang 2004, 2003. Iya, cantumkan dong. 2004 cantumkan. Kalau memang 1991 cantumkan, itu butuh. Tentu beda tahun, judulnya beda juga, pasti. Ya, di samping itu, ini banyak buku-buku yang dari luar, buku-buku bahasa Inggris. Jadi penulisnya penulis orang-orang asing. Apakah betul Cuklesi membaca penulis orang-orang asing? Kayak Lincoln, Lesson, Wellington, Joe, and Okoto. Nah, punya nggak itu bukunya? Itu pertanyaan ini. Enggak Bu, jadi karena kayak gitu Bu, jadi saya referensinya itu kebanyakan dari jurnal dan Nggak boleh, itu punya orang ya. Kalau mau dalam siapa ya, tapi lebih dari 70 luar biasa, banyak sekali itu referensi ya. Okoto kayaknya ini orang Jepang nih, punya buku dari Jepang. Makanya ibu nggak percaya gitu ya. Makanya ibu bertanya, Cuklesi jawab sejujurnya, apakah ini menyambung dari orang tanpa dikaji kembali? Nah, apa dari buku betul memang benar-benar dari buku langsung gitu? kalau mengkaji enggak Bu, saya bikin sendiri. Cuma kalau referensinya memang dari skripsi. Mungkin ibu kebayang dengan cara menarik secara langsung tulisan orang, ya, teori-teorinya gitu. Nah itu nggak boleh, ya, diukur, ya. Nah, Cuklesi jangan mentang-mentang itu berhubungan dengan judul kita langsung ambil aja, nggak boleh, kaji dulu. Nah maka dari itu dalam penulisan literatur diupayakan kita kenal dengan buku itu, ya, kita ketahui bukunya, ketahui bentuknya seperti apa ya. Nah kalau ngambil dari orang begitu saja kayak ini Melo Campus 2016, ibu yakin Cuklesi nggak tahu bukunya ini seperti apa, karena dari skripsi orang itu kan. Ya, akui saja iya tidak. Maksudnya, maaf Ibu, mau nanya dulu Bu, maksudnya gimana sih? Kan saya merangkum ini Bu, dapat para ahli misalnya Bu. Nah dari para ahli itu, karena sebagian yang buku saya lihat di perpus nggak ada dan saya pegang juga nggak ada, saya mencari referensi dari jurnal, daftar dari skripsi. Boleh kita ngambil dari jurnal, dari skripsi, dari buku. Nah akan tetapi maksud ibu jangan langsung dimasukkan ke sini, kaji dulu. Ya, misalkan teori Muhyiddin Shah, tapi kan Cuklesi tidak langsung mengambil dari buku Muhyiddin Shah, tapi mengambilnya dari jurnal Nibras. Ya berarti Muhyiddin Shah dalam Nibras 2020 kan seperti itu. Ya, kalau seperti ini orang yang punya karya marah ya. Nah, tapi sebagai maksudnya Bu di materi saya ya Bu ya. Ketika saya mengambil dari kata-kata orang lain, misalnya pasti kalau misalnya itu bukan dari kata-kata saya, pasti saya misalnya contohnya Bu, saya mengambil kasus dari Small ID itu dituliskan oleh VI dalam CNN Indonesia 2020. Dari kata-kata itu saya masukin kayak gitu Bu. Nah itu sosial media yang ada di dalam itu tidak ada di sini. Oh gitu. Iya, kalau yang tidak ada di dalam. Oh iya Bu. Ini kata itu kan di sini banyak referensi sampai mencapai 70 lebih, tapi di sininya tidak ada. Justru yang tercantum nama-nama di sini daftar pustaka itu tidak ada di dalamnya. Yang nama-nama di dalam justru tidak ada di sini, yang ada di sini tidak ada di dalam. Iya, soalnya saya salahnya gini Bu, yang ada di
saya ini, misalnya saya ngambil dari skripsi di Jogja, di daftar pustaka itu saya tuliskan dari si judul skripsi ini, Bu. Mana? Contohnya kan Di daftar pustakanya mana? Kalau ngambilnya skripsi ginian nggak dalam bentuk seperti ini? iya. Kalau dalam bentuk seperti ini berarti kan tidak diterbitkan, tapi tetap nama, tahun ada, judul ada, mana? Coba tunjukkan ke ibu. Di daftar pustaka banyak, Bu, saya Iya, tuliskan mana? nih. Ayu Alfainisa 2012, judul itu meningkatkan belajar siswa. Ayu Alfainisa. Di daftar pustaka. Diambil di halaman mana? Teorinya sama cuplesi. Disisipkan di paragraf bagian mana? Soalnya Ayu tidak ada di dalam ini. Oh, iya, Bu. Jadi gimana ya, Bu? Di kajian, maksudnya di kajian teori ini, Bu, saya kan mencantumkan kayak pendapat ahli. Nah, menurut para ahli itu kan saya ambil dari skripsi. Ternyata daftar pustakanya saya tulis sih punya skripsi, Bu, tapi bukan, enggak semua dari yang dituliskan. Gimana sih jelasin? Iya, cantumkan di sini. Oh, seharusnya Di di dalam dalam semua itu. ada, di sini ada. Iya. Ya, misalkan kayak skripsi Libras, ya kan, Libras 2020 tentu kan di dalam harus ada. Ini yang lain suplesi bisa menuliskan. Cuma di sini tidak ada, makanya ini tidak balance antara isi dengan daftar pustaka yang ada di sini. Nah, makanya ini dipertanyakan apakah suplesi mengambil langsung punya orang, ya, gitu. Soalnya tanpa ada nama-nama yang kita kutip di sini, nggak boleh. Contoh kan kayak gini, suplesi ngambil dari buku Gunita, ya kan? Tapi di sini tidak dicantumkan nama Gunita. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Itu pencurian karya orang lain, nggak boleh. Ya. Nah, tidak apa-apa, untuk referensi sebetulnya makin banyak makin bagus, cuma pelajari kembali sama kita ya. Oke, itu ya. Pokoknya nanti di sini silakan sama cuplesi diperbarui. Berarti nama-nama yang ada di sini mau tidak mau cuplesi harus cari tahun, judulnya, ya. Cantumkan di sini. Yang ada di materi saya semua. Yang sudah ibu tulis di sini nama-namanya. Ya, karena apa? Apa yang ada di dalam sini ini harus dipertanggungjawabkan sama kita. Ya, kita ngambil, kita pinjam teori dia, masukkan ke sini. Ya, kan seperti ini banyak sekali. Ini yang ibu cantumkan baru 66 orang yang cuplesi tidak cantumkan namanya. Maksudnya dia mau nanya contohnya, maksudnya yang ibu cantumkan itu di sini ada kata-katanya tapi saya nggak menuliskan di daftar pustaka. Yang cuplesi kutip orang-orang ini sebanyak 66 orang. Kayak Sugiono betul ada, tapi yang cuplesi cantumkan di dalam itu Sugiono 2000 berapa ya? 2000 berapa? Coba dilihat oleh penelitian. Nah, sedangkan cuplesi pakai buku 2014. Nah, 2014. Justru di dalam daftar pustaka itu tidak ada. Ini yang Sugiono 2017, 2015 cuplesi pakai juga. Silakan dibuka. Sugiono 2000A, Sugiono 2017, Sugiono 2017. Ada juga Sugiono 2015. Ini tidak ada di sini nih. Di daftar pustakanya. Nah, 2017, 2015 itu Sugiono bukunya buku apa? Biasanya Sugiono memang metode penelitian, ya. Tapi kan beda tahun, dipastikan itu beda judul, ya. Atau kemungkinan judul sama, tapi itu kemungkinan buku yang keberapa, gitu. Cantumkan. Salah sendiri cuplesi memasukkan 2017, pakai buku 2015 Sugiono, ya. Berarti kalau misalkan cuplesi di sini menggunakan literatur 4 buku Sugiono, di daftar pustaka harus ditulis juga 4 Sugiono. 2014, Sugiono tahun 2017, Sugiono tahun 2015 dan seterusnya. Berarti cuplesi masukkan, ya, gitu. Atau mau nanti ibu kasih alternatif. Ibu rasa kalau mencari orang ini, buku-buku orang ini, cuplesi kepayangan. Soalnya banyak, ya, banyak sekali ini. Kemungkinan teori yang ada di sini harus dipenggal.
Yang teori-teori yang ada nama di sini ganti dengan teori baru alternatifnya. Ya, kalau mau bertahan, boleh bertahan teori itu di dalam laporan ini, tapi harus mencari judul buku-buku ini. Cari ini judulnya apa, ya, gitu, penerbit di mana, gitu, ya. Oke. Kita lanjut ya, bisa dipahami ya. Oke. Coba kita cek halaman 6. Nah, ya, anggaplah misalkan sedang ada obrolan dengan orang lain atau membuat laporan, kita membicarakan faktor-faktor dulu apa membicarakan fakta dulu? Biasanya faktor. Fakta. Fakta. Ya kan? Misalkan gini, contoh. Cuklesi kenapa yang nilai saya metode penelitian dapat C? Fakta ya. Nah, setelah ditelaah, lalu kemudian apa ya penyebabnya? Oh, ternyata Cuklesi jarang masuk kelas atau terlambat mengumpulkan tugas, ya kan? UASnya kurang maksimal. Nah, itu faktor. Ya kan? Nah, berarti nanti untuk di halaman 6 silakan disampaikan masalah yang ada di lapangan, fakta-fakta yang ada di lapangan, baru kita berbicara faktor. Gitu kan ya? Logis ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita jangan langsung ke faktor dulu, tapi fakta-faktanya malah belakangan, kan enggak ya? Gitu. Jadi Cuklesi silakan disampaikan secara fakta sesuai hasil observasi, ya. Jadi berkisah yang ada di lapangan, lalu kemudian masukkan di sini fakta-fakta itu. Nah, kalau kita sudah berbicara fakta, menyampaikan fakta, baru kita sampaikan kenapa misalkan di sekolah itu anak menurun belajarnya, ya kan? Fakta ya. Baru kita berbicara faktor. Gitu ya, Neng ya? Lalu kemudian, nah, di halaman 7, Cuklesi berapa kali observasi ke lapangan? Di halaman 7. Nah, halaman 7. Ini kan hasil observasi ya? Iya. Bukan? Ini masih data sementara ini. Iya, iya. Data sementara tapi sudah betul-betul ini ya. Nah, kebiasaan siswa yang malas belajar, memiliki tingkat perhatian yang rendah. Strategi yang diterapkan guru saat proses pembelajaran tidak sesuai dengan keinginan siswa. Keterbatasan alat peraga. Ini berarti Ibu kebayang bahwa Cuklesi sudah beberapa kali observasi. Iya. 3 kali. 3 kali. Iya. Apa saja yang Cuklesi amati di lapangan? Soalnya gini, Cuklesi dari mana tahu anak itu malas belajar. Berarti observasinya ini Cuklesi harus mengikuti anak selama pembelajaran. Dari ikutin enggak? Kalau mengikuti enggak, Ibu, tapi wawancara sama guru. Gitu. Iya. Terus memiliki tingkat perhatian yang rendah terhadap mata pelajaran. Nah, seharusnya hasil observasi Cuklesi mengikuti jejak si anak itu selama dia belajar. Nah, makanya Cuklesi bisa menyimpulkan anak malas, anak kurang perhatian, ya kan? Nah, Ibu khawatir informasi ini bukan sesuai fakta tapi sesuai khayalan kita aja. Oh, daring itu begini, ya udah dimainkan aja khayalannya. Oh, enggak, Ibu. Kalau ini emang udah ngobrol sama gurunya. Dan emang kita udah nanya-nanya juga untuk data sementara yang dari gurunya itu apa yang mempengaruhi menurunnya minat belajar siswa selama pembelajaran daring gitu. Penurunan minat belajar siswa. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk deskripsi teori, ya, ini sesuaikan dengan variabel, ya, runtun. Biar si pembaca itu jelas memahaminya, ya. Dimulai dari definisi guru boleh, atau ini sebetulnya kalau kita lihat judul peran gurunya dulu. Selebihnya silakan diperbaiki, yang Ibu kotak-kotakin itulah yang harus dicari nama-nama yang punya literatur. Oke, penelitian yang relevan. Halaman 53. Coba kita lihat. Nah, Ibu rasa sudah diarahkan sama Bu Ariati, cuman mungkin Cuklesinya kurang ini ya,
Kalau diarahkan itu langsung dikerjakan enggak? Iya, kalau Langsung misalnya dikerjakan. Nah, penelitian yang relevan itu tahu ya, Cuklesi ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, tentu ada peneliti yang lain yang sebelumnya yang melakukan penelitian yang berhubungan langsung dengan dengan judul yang mau kita teliti, gitu kan ya. Nah, sebetulnya boleh-boleh saja, sah-sah saja menggunakan tabel. Cuman Cuklesi jelaskan dulu, ya. Penelitian terdahulu itu siapa-siapa aja. Ya, ini ada 4 peneliti ya. Padahal 3 juga cukup, Neng. Kalau bagi itu 2 juga cukup karena itu untuk pembanding saja, tapi 3 lah nggak apa-apa ya. Nah, akan tetapi, ya bukan seperti ini, Neng. Judul dan nama peneliti, ya. Nah, untuk variabel ini maksudnya apa, Neng? Get star. Lalu kemudian selanjutnya ada lagi nih, quantum learning. Variabel itu Cuklesi masukkan di situ variabel x-nya apa, variabel y-nya apa, objeknya apa gitu, ya, di kolom variabel. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian, ini kan untuk penelitian yang relevan itu kita butuh tahu perbedaan dan persamaannya, ya. Kalau kita langsung masuk ke dalam hasil penelitian, hasil itu membuktikan kalau itulah perbedaannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi persamaannya, berarti si pembaca mau lihat ke mana, Cuklesi? Persamaannya nggak ada di sini. Nah, jadi cara penulisan penelitian yang relevan, maka dari itu Cuklesi masukkan dulu semuanya, ya, dimulai dari tujuan penelitian, metode penelitian dia apa, ya, lalu kemudian boleh tekniknya apa boleh dimasukkan, analisisnya apa boleh dimasukkan, baru ke hasil, ya, karena di dalam penelitian yang relevan kita membutuhkan persamaan dan perbedaan. Kalau Cuklesi langsung masuk ke hasil penelitian, berarti ini kan perbedaannya. Yang namanya penelitian, hasil sudah pasti itu setiap individu berbeda, gak mungkin sama. Antara Cuklesi, Nibras misalkan ya, sama Musnijal itu udah pasti beda hasilnya walaupun judulnya sama. Judul sama, misalkan kalau Nibras penelitian di kelas 1, Cuklesi di kelas 3, sudah jelas itu beda hasilnya. Ya, jadi jangan langsung plok ke isi. Jelaskan, nah, adapun perbedaan dan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan penelitian sendiri, perbedaannya misalkan dilihat dari sisi variabel. Peneliti terdahulu memiliki 3 variabel atau memiliki 2 variabel, sedangkan peneliti sendiri memiliki 3 variabel, tapi itu sudah beda. Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode kualitatif, sudah beda ya. Nah, itu ya. Itu untuk penelitian yang relevan. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi sama Cuklesi deskripsikan dulu, baru masuk ke tabel. Adapun perbedaan dan persamaannya, ya. Gitu. Oke, kerangka berpikir. Cukle tahu nggak kerangka berpikir itu apa? Kerangka berpikir itu yang mempermudah pembaca dalam penelitian kita. Pembaca atau peneliti? Itu kan alurnya punya si peneliti. Kerangka pemikiran berarti pemikiran si peneliti ya? Iya, tapi supaya dari kerangka berpikir orang bakal lebih mudah memahami hasil penelitian kita gitu. Nah, si penelitinya juga harus mudah memahaminya ya. Jangan kita buat orang lain, si penelitinya bingung, nggak boleh kayak gitu. Ya, gitu. Kerangka berpikir itu, kalau menurut pendapat beberapa para ahli, model konseptual yang menghubungkan antara variabel dengan faktor yang mempengaruhinya. Ya, nah. Lalu cara mendeskripsikannya memadukan asumsi teoritis dengan asumsi logika sehingga dapat memunculkan variabel yang benar tapi merujuk kepada literatur. Ya. Nah, ini tidak. Jadi kalau Cuklesi di sini kerangka berpikir merupakan kita tidak lagi berbicara itu.
tidak lagi berbicara definisi, melainkan Cuklesi sampaikan tuh, ya. Jadi apa sih keterhubungan antara variabel dengan faktor-faktor yang menghubunginya, yang mempengaruhinya. Nah itu kita sampaikan, kita deskripsikan harus berdasarkan teoritis, asumsi logika dengan teori-teori beberapa para ahli. Jadi dihubungkan gitu ya. Nah tujuannya itu adalah untuk mempertajam isi penelitian kita, ya. Kenapa kita membutuhkan literatur lagi, itu pendukung penelitian kita mempunyai makna yang berarti, gitu ya. Tidak mesti selebar ini apa namanya, gambar kerangka berpikir, poinnya saja. Nanti kan untuk definisi, untuk penjabaran kan ada di deskripsinya di bawahnya, ya, gitu. Nah, yang mau ibu pertanyakan, nah seharusnya kan kerangka berpikir itu dimulai, tadi kan secara definisi model konseptual yang menghubungkan variabel dengan faktor yang mempengaruhinya, ya, sehingga menghasilkan variabel yang benar, katanya gitu secara definisi. Nah berarti Cuklesi kita berangkat dari judul dulu, lalu kemudian dipilah menjadi 3 variabel tadi ya, punya Cuklesi. Nah lalu kemudian disambungkan kata apa? Ini di rumusan masalah Cuklesi apa? Ada faktor ya? Iya, faktor ada, upaya ada. Iya. Nah rumusan masalah apa namanya, kerangka berpikir itu masukkan karena apa? Kerangka berpikir itu harus terkoneksi dengan rumusan masalah nantinya, ya. Jadi kerangka berpikir yang kita buat itu harus terkoneksi dengan rumusan masalah, gitu ya. Nah lalu kemudian capaian penelitian ini juga penting. Untuk tercapainya peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di kelas. Ini maksudnya apa nih? Jadi kalau kerangka berpikir itu kan dari judul, Anda kan tadi kan kita membahas 2 variabel ya, Bu. Variabel X itu peran guru pendidikan Pancasila, variabel itu minat belajar siswa. Dari peran guru ini, bagaimana upaya guru meningkatkan minat belajar siswa, dan kalau dari minat belajar siswa itu yang mempengaruhi minat belajar siswa. Nah, upaya meningkatkan minat belajar siswa itu ada. Nah, dari semua kerangka berpikir ini kita simpulkan untuk capaian penelitian ini, gitu Bu. Nah, ini adalah kesimpulan dari logikanya. Capaian penelitian itu porsinya bagian mana? Kita tahu, misalkan tercapai atau tidak, tahu dari mana? Tahu dari data. Iya. Ya kan? Hasil data. Nah, yang ibu pertanyakan, apakah Cuklesi sudah mengambil data? Belum. Data itu adalah porsinya bab 4. Ya, maka dari itu kita tidak bisa berbicara hasil. Hasil data tidak bisa kita bicarakan di sini. Karena apa? Proposal itu adalah baru perencanaan saja. Apa sih yang mau Cuklesi rencanakan ke depan? Metode-metode apa saja yang mau kita lakukan ke depan? Ya, gitu. Jadi hasil capaian di sini sebetulnya kita belum bisa menjelaskan apa-apa. Justru kalau di sini dicantumkan hasil capaian justru itu salah. Karena kan ini baru rencana-rencana saja, ya. Jadi misalkan ini capaian di sana, misalkan minat belajar siswa kurang. Tahu dari mana kita tahu kurang? Perlu kita tahu hasil data dengan hasil observasi itu beda. Ya, kalau data itu artinya berarti apa? Sudah dapat teruji kebenarannya. Kalau hasil observasi kan masih gambaran dasar. Kan kalau data kan sudah kita olah, sudah kita telaah, sudah kita dalami, berarti kan sudah teruji. Ya, kebenarannya sudah teruji. Nah, maka dari itu di sini belum bisa menyampaikan Cuklesi capaian penelitian, belum mencapai apa-apa. Cuklesi baru merencanakan saja. Ya, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Deskripsinya tidak begini ya. Deskripsi dari kerangka berpikir. Jadi Cuklesi itu menjelaskan kerangka berpikir sesuai gambar. Tadi asumsi logika kita digandeng dengan asumsi teoritis oleh beberapa para ahli. Gitu ya. Oke. Metode penelitian. Halaman 63. Nah, ini ibu masih bingung nih.
Aprijal 2018, jenis penelitian ini adalah penelitian, tunggu, mana ya? Oh ya, yang mencari informasi, penelitian deskriptif yang mencari informasi dari masalah yang diangkat menyangkut minat belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Sedangkan cuklesi di judul tidak membahas sama sekali yang namanya COVID-19, cuma daring aja. Nah, maka dari itu, kata itu cantumkan COVID-19-nya ya. Kalau misalkan tidak mau mencantumkan COVID-19, berarti di dalam sini COVID-nya itu dibuang. Ya, karena yang ada isi yang ada di sini itu harus terkoneksi dengan variabel yang kita cantumkan, gitu ya. Oke. Selanjutnya, halaman 4. Tempat dan waktu penelitian, makanya ibu dari tadi nanya apakah buat sendiri atau menyambung, karena di sini tidak sesuai lokasi yang ada di halaman 4 SMA Negeri 6 Kota Serang, sedangkan di judul PGRI 3 Kota Serang. Ini tempat penelitian pertama saya, Bu. Jadi pertama itu saya sebenarnya meneliti ke SMA Negeri 6 Kota Serang. Nah, karena di sana nggak terlalu sesuai dengan judul saya pindah ke SMK Negeri 3, SMK PGRI 3 Kota Serang, Bu. Harus dirubah, artinya tidak teliti ya. Iya. Nah, Neng, sebetulnya dalam metode penelitian kita tidak lagi menceritakan definisi, tapi yang mau kita lakukan apa? Observasi yang dilakukan peneliti apa? Wawancara yang dilakukan peneliti apa? Lalu kemudian dokumentasi yang dilakukan peneliti apa? Itu ceritakan. Bukan pengertian merupakan bukan. Boleh misalkan untuk mempertegas pernyataan itu boleh dicantumkan di sini kalau untuk mempertegas, ya. Misalkan dalam penelitian ini observasi melakukan apa? Dalam wawancara misalkan memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan misalkan ya. Kan seperti itu yang mau cuklesi lakukan di dalam wawancara gitu ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa bahwa wawancara adalah gitu ya. Jadi sebetulnya tidak lagi menjelaskan definisi, tapi yang mau peneliti lakukan apa jelaskan di sini, gitu ya. Oke. Pemeriksaan keabsahan data. Ini kan menurut mana keabsahan data mana? Poin 4 ya. Iya. Pemeriksaan keabsahan data. Apa benar ini seperti ini, Nek? Dari mana? Cuklesi ngambilnya dari mana? Dari menurut nilai. Jangan nyambung dari orang ya. Keabsahan data itu ada 4. Ada uji credibility, uji dependability, uji confirmability, dan uji transferability dalam penelitian kualitatif. Ya, nah, uji credibility itu adalah uji derajat kepercayaan. Ya, uji dependability adalah uji konsistensi. Uji konsisten enggak ya? Nah, itu harus diuji. Lalu kemudian uji confirmability itu uji kepastian data. Ya, uji transferability uji keakuratan data. Nah, kalau uji credibility itu ada triangulasi. Ya. Triangulasi apa? Ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, ada triangulasi waktu. Ada 3, itu di keabsahan data. Adapun triangulasi yang ada di analisis lain lagi. Itu di situ ada 2. Padahal yang dalam penelitian kualitatif yang namanya triangulasi berarti berapa? 3. Kalau 2 berarti diangulasi ya. Logis ya? Nah, berarti teknik analisis data. Nah, kalau di analisis data triangulasinya adalah reduksi data, penyajian data atau display dasar, dan verifikasi data. Ya, ini cuma dari mana? Dapat informasi dari mana? Yang saya ambil ini, Bu. Materinya saya panduannya kebanyakan mulai dari skripsi sih, Bu. Nggak boleh, ya. Nah itu dia, makanya ibu melarang kemarin mahasiswa bimbingan ibu jangan banyak-banyak dari jurnal atau dari skripsi.
dia salah, kita ikut salah. Ya, kemarin ini sama. Jadi kalau salah jangan ditiru. Boleh kita mengutip tapi yang logis-logis aja. Ya, gitu. Nah, jadi itu ya Neng ya. Jadi untuk keabsahan data, kayaknya keabsahan dulu baru analisis data Neng. Ini terbalik nih ya. Jadi keabsahan data dulu, baru dianalisis. Analisis itu udah tahap terakhir. Ya. Jadi tadi ya, keabsahan data itu cukup hanya 4 poin: uji credibility, uji dependability, uji confirmability, dan uji transferability. Nah itu nanti Cuklesi jelaskan di uji credibility peneliti ngapain aja, di uji dependability peneliti ngapain aja, di uji confirmability ngapain aja, di uji transferability ngapain aja, ya. Berisik banget. Nah, adapun triangulasi di dalam keabsahan data itu tadi ada 3 triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Ya, gitu. Nah, adapun triangulasi di dalam analisis beda triangulasinya. Itu reduksi, artinya merangkum, ya. Mereduksi, kita merangkum lalu kemudian menyampaikan, memasukkan mana yang penting dan mana yang tidak. Ya, yang dianggap penting kita sajikan, yang dianggap tidak penting kita buang, gitu kan ya? Kan reduksi itu ya, mereduks. Lalu kemudian display data itu, data yang penting yang sudah kita masukkan. Nah, untuk mendisplay data, menyajikan data itu bermacam-macam Neng. Boleh kita mencantumkan secara naratif, boleh berupa teks paragraf, boleh berupa grafik aja juga boleh, berupa matrik boleh, berupa diagram juga boleh. Kalau Ibu menyarankan ke mahasiswa, kalau misalkan mau tabel boleh, silakan. Kalau di teorinya ada, mau berupa grafik aja boleh, kan itu penyajian data aja dari hasil reduksi. Setelah kita sajikan, nah baru diverifikasi, disimpulkan. Sudah selesai. Bab 5, wisuda, beres. Amin. Selamat. Oke, itu saja bisa dipahami Neng? Bisa. Silakan jika memang ada yang mau ditanyakan, dipertanyakan. Dirasa masih bingung mungkin? Sudah. Cukup? Cukup.